Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, langsung saja kita memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat 111 dan ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani qalu berkata, la yadkhulul jannata, sekali-kali tidak akan dan tidak mungkin masuk surga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini ungkapan dan klaim mereka. Tidak ada yang masuk surga siapapun kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Demikian itulah hanyalah angan-angan dan khayal atau harapan kosong mereka belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillah. Ya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, wa huwa muhsinun, dan ia berbuat kebajikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan ia tidak akan merasa khawatir terhadap mereka, terhadap musuh-musuh Islam, serta tidak pula mereka merasa bersedih hati. Ihtikarul jannah, mengkapling surga, memesan surga. Al-Qur'anu fi hatainil ayataini yushiru ila iddi'a'in akhar min al-iddi'a'at al-farighah li majmu'atin min al-yahudi wan nasara. Di dalam ayat ini Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan dua ayat yang mengisyaratkan dan memberikan penjelasan tentang klaim dan pengakuan lain mereka, kaum Yahudi dan Nasrani. Klaim-klaim yang hampa dan kosong, ya. Dan di sini Allah mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini ungkapan berupa hayal mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tsumma yujibuhum jawaban radi'an qailan. Allah menolak klaim mereka itu dengan ungkapan tilka amanihum. Tidak mungkin, itu hanya angan-angan mereka yang hampa, yang rendah. Tsumma tukhatibul ayatu Rasulullah wa taqul. Kemudian ayat menghitabi Rasulullah dan berkata, qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti-bukti kebenaran kalian, in kuntum shadiqin, jika mereka orang yang benar. Ba'da ta'kidi ala anna iddi'a haula'i farighun la qimata lahu wa annahum mujarradu umniyatin tukhamiru adhanahum, yatrahul Qur'anu al-mi'yar al-asasi lidukhulil jannati al-asyaklin qanunin amin. Ya. Setelah dijelaskan dengan pengokohan pada ayat ini, yaitu bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani mengaku dengan klaim yang hampa, klaim yang kosong, yang tidak berdasar dan tidak ada nilainya, bahwa mereka termasuk ahli surga, yang lainnya adalah ahli neraka. Ya. Ini hanya merupakan angan-angan khayalan mereka belaka. Dan mereka tidak menjelaskan tolak ukur tentang orang yang masuk surga. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang apa sebenarnya tolak ukur masuk surga. Ya, sehingga ini dikatakan angan-angan. Allah mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih. Ya, bahkan surga itu bukan diperoleh dengan angan-angan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi surga itu dapat diperoleh man aslama wajhahu, orang yang menyerahkan dirinya
yang patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah akan dapat ganjaran surga. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Falahu ajru 'inda rabbih, dia mendapat ganjaran berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna fal mashmuluna bi hadzal qanuni hum fi dhilal rahmatillah. Oleh karena itu di sini maka orang-orang yang meliputi undang-undang tersebut dan mereka senantiasa mentaati Allah, mereka semua itu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sehingga mereka tidak akan memperoleh kesedihan, kedukaan ya selama-lamanya. Tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih dalam diri mereka. Zakara ibarata wa huwa muhsinun, atau dzukira ibaratu wa huwa muhsinun ba'da tarhi masalah at-taslim, isyaratun ila anna sifatul ihsani laysat tari'atan fi nufusil mu'minina bal hiya khaslatun nafizatun fi a'maqi haula. Telah disebutkan dalam ayat ini ungkapan wa huwa muhsinun, sementara dia berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ungkapan wa muhsinun ini dilontarkan atau dikeluarkan oleh Allah setelah menjelaskan masalah taslim, masalah penyerahan diri sepenuhnya. Isyaratun ila anna sifatul ihsan laysa tari'atan fi nufusil mu'minin. Ini mengisyaratkan dan memberikan penjelasan atau makna bahwa sesungguhnya sifat ihsan itu tidak datang, tidak keluar, tidak muncul dalam diri setiap mukminin. Bal hiya khaslatun nafizatun fi amaqi haula. Bahkan sifat ihsan itu merupakan sifat yang terdapat ya di dalam jiwa dan kalbu yang sangat dalam pada setiap diri manusia. Ya, bukan sekedar ungkapan belaka, tapi dia merupakan sifat dan watak yang mendalam di dalam jiwa, dalam diri manusia. Wa nafyul khawfi wal huzni an atba'i khatt tauhidi sababuhu wadhun. Adapun takut dan rasa sedih dari pengikut khatt tauhid, yaitu garis tauhid, itu sebab yang sangat jelas dan sangat yang nyata. Kenapa demikian? Li'anna haula'i yakhafuna Allah duna siwahu. Karena mereka hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bainamal musyrikuna yakhshawna min kulli ma yuhaddidu masalihahum ad-dunyawiyyati tafihah. Tetapi kaum musyrikin, kaum kufar, itu mereka merasa takut dari apa saja, dari semua bahaya yang mengancam kemaslahatan mereka, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Ya, itu ketakutan mereka di situ yang mengancam mereka. Bal yasana umuran kharafiyatan mawhumatan, talaqihim fataquddu madaji'ahum. Ya, taqlaquhum fataquddu madaji'ahum. Maka mereka merasa takut terhadap urusan-urusan perkara-perkara yang sifatnya khurafi, ya, sifatnya khurafat, khayali, yang hanya dugaan belaka yang menimpa mereka. Demikianlah tentang penjelasan ayat ini, bahwa secara singkat orang Yahudi, khususnya orang Nasrani juga senantiasa mereka mengklaim bahwa mereka yang masuk surga, sedangkan yang lainnya tidak akan masuk surga. Ini hanya klaim belaka. Karena itu ini pelajaran buat kita jangan suka mengklaim bahwa surga milik kita. Surga milik Allah, dan Allah akan memberikan pada orang yang taslim kepadanya. Ya, bukan orang yang hanya sekedar iddia belaka atau klaim belaka. Tapi surga bagi orang betul-betul mentaati Allah, menyerah sepenuhnya, taslim sepenuhnya, dan menjalankan syariat dengan benar dan meyakinkan. Jadi biasanya orang-orang yang mengklaim bahwa surga hanya miliknya, yang lain neraka, yang lain musyrik, yang lain bid'ah, itu hanya klaim belaka. Mereka tidak bisa berargumentasi dengan dasar yang kuat. Kita tidak boleh begitu. Harus dengan burhan, dengan argumen yang kuat, ya, dengan dalil ketika kita berdialog. Ya, singkatnya bahwa orang-orang yang masuk surga adalah orang yang taslim sepenuhnya,
yang menyerah sepenuhnya pada Allah, yang ketaatannya, ketakwaannya betul-betul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala lewat jalur-jalur yang jelas dan nyata atau gamblang, lewat pos-pos yang sudah Allah tentukan. Karena itu, untuk dapat menjalankan perintah Allah yang sebenarnya, untuk dapat menjauhkan semua larangan Allah, maka perintah Allah dan larangan itu harus datang dan dibawa oleh orang-orang yang suci dan murni. Nah itulah ketika kita melihat bahwa perintah Allah, larangan Allah dibawa oleh Rasulullah dan dibawa oleh orang yang suci, ya para imam suci Ahlul Bait, kita yakin itu perintahnya, larangannya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dugaan, bukan hanya kira-kira. Itu yang harus kita lakukan dengan penuh keyakinan. Ini saja, nanti kita akan sambung dengan tafsir yang lebih lanjut lagi, yaitu pada ayat 113 surat Al-Baqarah dalam kitab ini, halaman 98 insyaallah. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini dapat kita pahami dengan baik, dan jika ada kesalahan, kekurangan, kejanggalan dan apa saja yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Mohon doa untuk selalu hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.